Bab 2476. Shoude berkata dengan gugup, "Tuan, Anda, apa yang Anda maksud dengan ini? Bagaimana saya bisa tidak mengerti?" Saat berbicara, otak Shoude sudah berjalan dengan kecepatan tinggi. Dia sekarang bisa yakin bahwa pemuda di depannya tidak memiliki niat baik, jadi yang ada di benaknya adalah bagaimana keluar dari masalah. Pada saat ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya memanggil bantuan. Di lantai hotel ini, setidaknya ada 40 atau 50 bawahan saya, dan ada banyak master di antara mereka. Efektivitas pertempuran gabungan luar biasa. Anak ini sama sekali bukan lawan. Namun, lelaki ini bisa muncul secara diam-diam di kamarku, itu membuktikan bahwa kekuatan pribadinya masih sangat kuat. Dikombinasikan dengan penjelasan sebelumnya tentang dirinya oleh si Fei dan Xiao, orang ini dapat membunuh banyak ninja top Jepang sendirian. Ini menunjukkan bahwa orang ini sangat kuat. Bahkan jika bawahan saya bisa mengalahkannya bersama-sama, saya takut dia akan membunuh saya secara langsung ketika saya meminta bantuan. Memikirkan hal ini, dia segera melepaskan gagasan untuk meminta bantuan. Tapi, jika saya tidak meminta bantuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bagaimana jika dia ingin membunuhku? Saat dia berjuang, Ruoli turun tangan. Ketika Shoude melihat Ruoli, dia langsung terlihat seperti hantu, dan berkata dengan gemetar, "Jika..." "Ruoli, kenapa kamu di sini?" Ruoli menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Apa? Anda pasti kecewa melihat saya hidup?" Shoude berkata dengan panik, "Ruoli, jangan salah paham. Anda adalah daging dan darah dari kakak laki-laki saya dan keponakan saya. Bagaimana saya bisa mendoakan sesuatu?" Ruoli mengertakkan gigi dan mengutuk, "Shoude, bukankah kamu berpura-pura menjadi orang baik di sini? Keluarga Su Anda menganggap saya sebagai umpan meriam dan menjual hidup saya kepada pasukan bela diri Jepang. Apa benar aku tidak tahu?" Shoude menjelaskan dengan panik, "Ruoli, itu bukan keputusanku. Itu semua kakekmu." Ruoli segera marah, "Dia bukan kakekku. Dia benar-benar kejam dan tidak tahu malu, cepat atau lambat aku akan membunuhnya sendiri." Melihat Ruoli sedikit bersemangat, Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Ruoli, kamu harus belajar mengendalikan emosi kamu setiap saat, jika tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, akan sulit bagimu untuk menjadi master di masa depan." Praktisi biasa hanya melatih kulit dan otot. Selama mereka berlatih keras, amarah dan emosi mereka tidak akan berdampak banyak pada kekuatan mereka sendiri. Namun, bagi orang-orang seperti Ruoli, yang berlatih seni bela diri internal sejak kecil dan menguasai kekuatan internal, yang paling mereka takuti adalah masalah mentalitas. Jika tidak, sangat mungkin dia akan jatuh ke dalam periode kemacetan, dan akan sulit untuk menerobos. Ketika Ruoli mendengar kata-kata Charlie, dia bergegas kembali ke akal sehatnya, mengendalikan emosinya, dan berkata dengan malu, "Terima kasih, Tuan Wade, karena telah mengingatkan saya bahwa saya terlalu impulsif." Shoude mendengar ini dan menunjuk ke arah Charlie dan berseru, Kamu, nama belakangmu Wade." Charlie mengangguk, "Ya, nama belakang saya Wade." Shoude berseru, Apakah kamu dari keluarga Wade?" Begitu dia selesai berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Mustahil. Aku tidak pernah mendengar ada master dari keluarga Wade." Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Charlie, dan semakin dia melihat, semakin dia menyadari bahwa pemuda ini tampak sangat akrab. Terlihat di suatu tempat. Jadi, dia memeras otak dan berpikir dengan hati-hati sejenak, dan tiba-tiba sebuah wajah muncul dari benaknya, dan wajah ini segera membuatnya takut. Dia melihat ke arah Charlie dan berkata, Kenapa kamu terlihat seperti Changing Wade? Apa kamu punya hubungan dengannya?" Charlie menyingkirkan ekspresi sinisnya, dan berkata dengan dingin, "Itu ayahku, aku putranya, Charlie." Bab 2477. Saat Charlie mengungkapkan identitasnya, seluruh pribadi Shoude seolah-olah dia disambar oleh 5 guntur. Dia memandang Charlie dengan tercengang, dan berkata dengan panik, apakah kamu benar-benar anak Changing?" Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu jawaban Charlie, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini, pasti tidak ada yang salah. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Wade, aku juga dianggap berteman dengan ayahmu. Masuk akal jika Anda harus memanggil saya paman." Charlie berkata dengan jijik, "Biarkan aku memanggilmu paman?"
Kamu pantas mendapatkannya juga. Shoude buru-buru berkata, saya tahu, persepsi Anda tentang keluarga Su jelas tidak terlalu baik, tetapi keluarga Su dan Wade kami telah lama memiliki kesepakatan tentang non-interferensi dan non-konfrontasi. Selama 10 atau 20 tahun terakhir, kami selalu mengikuti prinsip menjaga air di sungai dan mengembangkan ekonomi secara terpisah. Kamu tidak bisa melanggar perjanjian ini. Charlie mendengus dingin. Kesepakatan antara kamu dan keluarga Wade adalah masalah antara kamu dan itu, dan tidak ada hubungannya denganku. Shoude berkata dengan panik, nama belakangmu adalah Wade, kamu juga harus mematuhi kesepakatan antara keluarga Wade dan kami. Charlie mencibir, saya tidak mengenali kesepakatan apapun antara Anda dan keluarga Wade, saya hanya mengenali 5 kata. 5 kata yang mana? Charlie mengucapkan kata demi kata, kebencian orang tua tidak dibagikan. Shoude semakin panik dan berseru, tapi kematian orang tuamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kita. Charlie berkata dengan dingin, keluarga Su Anda memimpin dalam pembentukan aliansi anti-Wade. Untuk kata-kata ini saja, Anda harus membayar harganya. Shoude dengan cepat menjelaskan, Tuan Wade. Ketika ayahmu mengalami kecelakaan, aku belum mulai mengambil alih urusan keluarga Su secara khusus, dan anti-Wade Alliance tidak ada hubungannya denganku. Charlie berdiri, meraih kerah jubah mandi Shoude, dan dengan tegas berkata, jika itu penting, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, tapi aku yang memutuskan. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan berkata, Mr. Su, saya sudah menyiapkan kamar yang bagus untuk Anda di kota. Karena Anda di sini, ikut dengan saya dan nikmatilah. Shoude tidak tahu kemana Charlie akan membawanya, apalagi apa yang akan dilakukannya dengannya. Hanya dengan melihat ekspresi Charlie, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik, jadi dia terisak ketakutan dan memohon, Charlie, aku benar-benar tidak melakukan apapun untuk menyakiti ayahmu. Aliansi anti-Wade dibuat oleh ayah dan kakak laki-laki saya saat itu. Ya, Anda memiliki pelaku kesalahan dan debitur. Jika Anda ingin balas dendam, Anda sedang mencari mereka. Charlie tersenyum dan berkata, keluarga Yusu benar-benar anjing rakun Raja Fu. Kapanpun sesuatu terjadi, biarkan keluarga Anda yang mengurusnya. Setelah berbicara, nadanya tiba-tiba meningkat sedikit, dan dia dengan tegas berkata, tapi jangan khawatir, ayahmu dan kakakmu tidak bisa lari, tapi ini masalah waktu. Silakan ikut dengan saya hari ini. Saat suara itu jatuh, Charlie mengulurkan tangannya dan menepuk keningnya dengan keras. Shoude hanya merasa pusing di otaknya, dan seluruh tubuhnya langsung pingsan. Segera, Charlie bertanya pada Ruoli, di mana Steve? Ruoli buru-buru berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Muda Wade, Steve diikat setelah saya pingsan. Dia ada di balkon. Ini baik. Charlie mengangguk dan berkata kepada Ruoli, Ruoli, kamu membantuku menangani jejak dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Ruoli berkata tanpa ragu-ragu, baiklah Tuan Muda Wade, menangani kejadian itu adalah salah satu hal terbaik saya. Di masa lalu, Ruoli bekerja untuk keluarga Su, dan sering terjadi pembunuhan atau penculikan. Setiap kali Ruoli mampu membersihkan semua petunjuk tanpa meninggalkan jejak, dia sangat mampu dalam hal ini. Charlie menyerahkan kejadian itu padanya, dan menyeret Shoude, yang seperti babi mati, ke balkon besar kamar presiden. Pada saat ini, Steve, yang tidak sadarkan diri, tangan dan kakinya diikat kuat oleh spray, dan tubuhnya meringkuk menjadi bentuk bulat. Bab 2478. Charlie mengeluarkan ponselnya dan meminta Isaac untuk memberitahu pilot helikopter untuk meletakkan tali, dan mengikat Steve dan Shoude dengan kuat dengan tali nilon yang kokoh. Kemudian keduanya diam-diam diangkat oleh Win. Pada saat ini, Ruoli mundur sambil menangani jejak kaki yang ditinggalkannya, selangkah demi selangkah kembali ke balkon, dan dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan, semuanya sudah selesai. Charlie mengangguk. Saat ini, Isaac mengirim pesan, Tuan, sebuah mobil bisnis datang dari bandara dan memasuki ruang bawah tanah hotel. Orang-orang dari Shoude baru saja memblokir ruang bawah tanah. Diperkirakan orang-orang di mobil ini akan segera mencarinya, Anda dan Nona Su bergerak sedikit lebih cepat. Charlie sedikit tersenyum, seharusnya itu teman Shoude di sini. Saat dia berkata, dia mengambil tali lain dan berkata kepada Ruoli, waktu hampir habis. Kamu peluk pinggangku, ayo naik bersama.
Helikopter hanya memiliki 2 tali di kiri dan kanan, yang tergantung dari Steve dan Shoude. Diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 7 atau 8 menit untuk menunggu winch mengangkatnya, melepaskan tali, dan kemudian menurunkan talinya. Berhubung kekasih Shoude sudah sampai di basement hotel, diperkirakan dia akan segera datang, jadi agar tidak meninggalkan petunjuk apapun, lebih baik segera pergi. Oleh karena itu, jika 2 orang menggunakan tali yang sama, banyak waktu yang dapat dihemat. Ruoli segera mengangguk, tetapi ketika dia berpikir untuk memeluk Charlie, pipinya sudah hangat. Saat ini, Charlie telah meraih tali dan berkata kepada Ruoli, "Pegang pinggangku, jangan takut, aku akan memelukmu erat-erat." Ruoli berbisik, "Baiklah Tuan Muda Wade." Setelah berbicara, dia mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju dan memeluk pinggang Charlie. Merasakan otot dada Charlie yang keras, wajah Ruoli menjadi semakin panas. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Charlie tidak terlalu memikirkannya. Dia memeluknya erat-erat, melilitkan tali di pinggang mereka berdua beberapa kali, lalu meremas salah satu ujung tali di tangan yang menahan Ruoli. Setelah memastikan bahwa talinya terikat erat, dia mengangkat telepon di sisi lain dan mengirim pesan suara ke Isaac, "Biarkan helikopter naik, cepat dan keluar dari sini." "Oke Tuan." Isaac tidak berani menunda dan langsung meminta pilot untuk menaikkan ketinggian. Charlie memegang Ruoli dan dengan cepat dijemput oleh helikopter. Untuk memastikan keamanan, Charlie telah memeluk Ruoli dengan erat, dan Ruoli juga memeluk erat pinggang Charlie. Segera setelah itu, ground clearance kedua orang itu meningkat, dan helikopter itu berhenti hingga ketinggian beberapa ratus meter, dan kemudian terbang menuju Kendall Orville. Setelah pesawat terbang, pertunjukan kembang api di sungai akhirnya mereda. Kedua sisi sungai Yangtze dengan cepat kembali dari bising menjadi tenang. Pada saat yang sama, seorang wanita bertopeng, kacamata hitam, dan topi tinggi mengambil mobil pengasuh Elva dan tiba di tempat parkir bawah tanah kedua hotel internasional. Orang-orang Shoude sudah lama menunggu di sini. Mobil pengasuh berhenti tepat di pintu masuk lift, dan area sekitar lift telah sepenuhnya dibersihkan oleh anak buah Shoude. Tidak mungkin ada paparazzi yang bersembunyi, dan bahkan video pengawasan tempat parkir hotel harus ditutup. Pintu mobil terbuka, dan wanita yang menutupi seluruh wajahnya turun. Asisten Shoude melangkah maju dan berbisik, "Nona Zena, tolong ikut saya. Bos sudah menunggu lama sekali." Wanita itu buru-buru berkata, "Oh, cepat angkat aku. Jangan membuatnya menunggu dengan terburu-buru." Bab 2479. Wanita ini adalah aktris muda terpopuler, Zena. Orang-orang di industri hiburan tahu bahwa ada master emas super kuat di belakang Zena, tetapi kebanyakan orang tidak tahu siapa master emas ini. Sejak bermain dengan Shoude, sumber daya Zena di industri hiburan sangat bagus sehingga semua aktor iri sampai mati. Aktris lain, dengan sumber daya yang baik, biasanya memiliki kesempatan untuk tampil di beberapa film dan serial TV yang lebih besar setiap 3-5. Aktris dengan sumber daya yang baik dapat membuat drama tahunan oleh sutradara terkenal setiap tahun. Aktris seperti Zena dengan sumber daya yang sangat bagus umumnya tidak perlu melakukan apapun. Sponsor di belakangnya akan mengeluarkan uang untuk mengundang sutradara terbaik, aktor terpanas, dan peran pendukung terpanas untuk bermain di sekitarnya. Adegan yang sepenuhnya disesuaikan untuknya sendiri. Orang lain dapat membakar dupa dan menyembah Buddha dalam sebuah drama dengan investasi ratusan juta, bersyukur kepada Tuhan. Dan dia, Shoude lah yang langsung mengambil beberapa ratus juta, dan mengundang banyak nama besar di industri hiburan untuk datang dan melayaninya. Bercampur dalam industri hiburan dengan cara ini dapat dikatakan menghancurkan dunia. Justru karena energi Shoude di lingkaran hiburan itulah Zena patuh padanya. Tidak peduli di mana dia berada atau apa yang dia lakukan, selama Shoude menelepon, dia akan terbang menemaninya tidak peduli seberapa jauh, dan menjaga master emas super ini. Asisten Shoude secara langsung mengundang Zena ke dalam elevator, lalu menggunakan kunci administrator elevator untuk mengatur elevator ke keadaan kontrol manual, dan langsung membiarkan elevator menuju ke lantai atas. Selama keadaan manual disesuaikan di dalam elevator, tidak ada gunanya bagi siapapun di luar untuk menekan elevator di lantai manapun, dan elevator tidak akan berhenti. Dalam waktu belasan detik, lift sampai ke lantai atas hotel.
Begitu pintu lift terbuka, asisten itu tidak sabar untuk melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Nona Zena, tolong ikut saya." Zena juga buru-buru mengikuti. Sambil berjalan cepat, dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat Richard Mille edisi terbatas yang bernilai puluhan juta di pergelangan tangannya. Saat ini, masih ada sekitar 40 detik sebelum batas waktu 10 menit yang diberikan Shoude. Zena menghela napas lega, dan 40 detik sudah cukup untuk pergi ke kamar Shoude. Meskipun dia terlambat beberapa menit, dia mungkin tidak akan marah, tetapi Zena tetap tidak berani membiarkan dia memiliki ketidakpuasan padanya. Dia tahu bahwa melayani Shoude dengan baik adalah hal terpenting baginya saat ini. Ketika dia sampai di pintu masuk kamar kepresidenan, asistennya menekan bel pintu dan berbisik, "Bos, Nona ada di sini." Tidak ada respon dari kamar. Asisten membunyikan bel pintu lagi, tapi tetap tidak ada gerakan di ruangan itu. Dia berbalik dan berkata kepada Zena, "Bos mungkin akan mandi, tunggu sebentar, saya akan menekannya lagi." Zena buru-buru berkata, "Biar aku panggil dia." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shoude. Segera, dering telepon terdengar samar-samar di dalam kamar, tapi bukan hanya Shoude tidak menjawab telepon, tidak ada suara lain di ruangan itu. Ekspresi asisten membeku untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan gugup, "Maaf. Mungkin ada yang salah. Sesuatu telah terjadi?" "Apa yang terjadi?" Ketika Zena mendengar ini, dia terkejut. Asisten itu buru-buru berkata, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, mohon tunggu sebentar." Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan berkata dengan suara rendah, "Ini, kamu segera datang, bos mungkin ada yang salah." 5 detik kemudian, pintu beberapa ruangan di dekat pintu masuk lift terbuka hampir pada waktu yang bersamaan. Bab 2480. Seorang pria tua berambut abu-abu dengan setelan tang memimpin dan berlari dengan cepat. Di belakang, lebih dari selusin pria dengan aura luar biasa mengikuti dengan cermat, ekspresi semua orang serius, dan ada sedikit kepanikan yang sulit disembunyikan. Semua orang bergegas ke pintu kamar kepresidenan, dipimpin oleh lelaki tua berambut putih itu dengan tergesa-gesa bertanya, "Ada apa?" Asisten berkata dengan panik, "Bos tidak menanggapi ketika saya membunyikan bel pintu, dan tidak ada yang menjawab panggilan, tetapi telepon terus berdering di dalam." Salah satu dari mereka bertanya, "Terakhir kali Anda melihat bos, apa yang bos lakukan?" Asisten itu buru-buru berkata, "Bos bilang dia akan mandi." Pria itu bertanya lagi, "Mungkinkah bos tertidur saat mandi?" Asisten itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak terlalu paham, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang bos, dia mungkin tidak akan." Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan asisten dengan terlalu jelas. Misalnya, dia tahu betul bahwa Shoude sangat menyukai Zena. Setiap kali Zena datang menemuinya diam-diam, dia akan menunggu dengan sangat bersemangat hingga Zena muncul. Kadang-kadang, untuk menemukan keadaan yang lebih baik, dia bahkan mengatur sendiri untuk menyiapkan beberapa obat untuk membantu. Jadi, untuk alasan itu, dia tidak boleh tertidur saat ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut abu-abu berkata dengan serius, "Bahkan jika bos tertidur di kamar mandi, mudah untuk mengalami kecelakaan tanpa melihatnya. Ayo masuk." Asisten itu juga mengangguk dengan cepat. Ingin tahu apa yang terjadi pada Shoude, mendobrak pintu adalah satu-satunya cara. Jadi, dia segera berkata kepada orang tua itu, "Harvey, kamu memutuskan segalanya." Old Harvey mengangguk, dan ketika dia hendak menenggelamkan kekuatan bagian dalam tubuhnya ke kaki kanannya, dia tiba-tiba menendang, dan pintu ganda yang terbuat dari tembaga murni ditendang terbuka. Segera, dia memimpin dan bergegas masuk. Presidential Suite Shoude berukuran sangat besar, dengan luas lebih dari 400 meter persegi, bahkan memiliki kolam renang dalam ruangan sendiri, yang bisa dikatakan sangat mewah. Oleh karena itu, sekelompok orang bergegas masuk, berjuang untuk menemukan setiap sudut, dan kemudian semua orang bertemu dan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan mereka, Shoude hilang. Apa? Tidak hilang. Dunia ini, dia telah menguap. Harvey yang awalnya sangat abadi, kini hampir mati panik, wajahnya dipenuhi kerutan akibat ketegangan. Saat dia mondar-mandir di ruang tamu, dia berkata dengan penuh semangat, "Ini, apa yang sedang terjadi? Kami telah memperhatikan pintu masuk dan tangga elevator,
dan kami dapat yakin bahwa bos tidak pernah pergi sama sekali, dan kami tidak mendengar gerakan yang tidak biasa, mengapa bos itu menghilang? Asisten itu berkata tanpa berpikir dan bertanya, Penatua Harvey, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk melihat ke bawah? Bisakah dia jatuh secara tidak sengaja? Mendengar hal tersebut, Harvey segera bergegas ke balkon, bersandar di pagar mewah dan melihat ke bawah. Sambil menonton, dia berkata, tidak ada yang aneh di bawah, itu pasti tidak jatuh. Seseorang tidak bisa membantu tetapi bergumam, dia tidak turun, dan dia tidak ada di kamar. Apakah dia sudah naik? Naik? Mendengar ini, Old Harvey mengerutkan kening dan berkata, lantai atas adalah atap, dan kamu tidak bisa bangun dari kamar. Ini bahkan lebih tidak mungkin. Bisakah dia terbang begitu saja? Ini terlalu aneh. Seseorang berkata dengan bingung, bahkan jika kamu FRT, itu akan meninggalkan sedikit bau. Bagaimana mungkin orang besar yang masih hidup tiba-tiba mengatakan bahwa dia menghilang? Lenyap? Setelah membaca, asisten berkata, baju bos masih ada, dan jubah mandinya hilang. Jika dia pergi dengan tenang, setidaknya dia akan mengganti pakaiannya. Mungkinkah dia diculik?